Para Wibu Rebaners, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen Cerita Wibu. Nah, banyak banget yang pada minta gue buat ngebahas lebih detail soal cerita gue yang berjudul Isekai no Shiroi Ansatsuga Ojisama ni Naru. Jadi ya udahlah gitu kan, gue bikin lebih detail nih cuk. Tapi yang gak sedetail per chapternya. Karena yang bakal gue bikin kali ini itu, atau yang bakal gue share kali ini itu kerangka per volumenya. Jadi ya yang bakal gue bahas itu langsung per volumenya, bukan per chapternya. Dan banyak yang bilang kalau cerita ini tuh terinspirasi dari Sekai Saikyo. Ya secara garis besar itu nggak salah, tapi ya itu cuma di beberapa bagian doang. Letak perbedaan yang paling mencolok itu ada di sifat, mental, dan pola pikir si MC yang kalau lu sadar sebenarnya MC-nya itu terinspirasi dari Koro Sensei sebelum Koro Sensei jadi subjek eksperimen. Jadi ya gue nggak bisa bilang kalau cerita ini sepenuhnya terinspirasi dari Sekai Saikyo, tapi ya terinspirasi dari 3 seri, yaitu Sekai Saikyo, Assassin's Classroom, dan Shadow Garden. Cuma ya di sini gue tambahin genre politikal yang nggak ada di 3 seri itu, walaupun ya nggak kental-kental banget gitu ya, karena ya gue kan bukan ahli politik juga cuk. Dan buat lo pada yang pengen dukung gue lebih jauh, terutama ngedukung gue biar bisa bikin cerita-cerita kayak gini lagi, lo bisa traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi. Yang jelas ya kopi hitamnya itu nggak bakal bikin dompet lo kempes kocok. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @renaldiponco, yang siapa tahu aja lu punya cerita-cerita menarik yang bisa lu share ke gue yang nanti bakal gue masukin ke segmen cerita wibu. Oke lah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya cek ya, mending lu pada siapin kopi, siapin cemilan, siapin sebatang rokok dan kencang ke celana dalam. Kalau udah, kita langsung aja ke pembahasannya. Gue disclaimer dulu nih ya, biar lo nggak pada nanya lagi nanti. Kalau ini adalah cerita original yang gue bikin. Jadi kalau lo mau cari LN, manga, atau animenya ya lu kagak bakal nemu lah cok. Karena ini karya original yang gue bikin. Nah, cerita ini bermula ketika White, seorang assassin yang paling ditakuti di dunia bawah, sekaligus orang nomor 1 yang paling dicari sama FBI, lagi dikepung sama para mafia atas perintah seseorang buat ngebunuh White. Sekumpulan mafia yang ngepung White nembakin pistol mereka ke White, dan White yang melihat itu ya dia cuma senyum kesenangan sambil bilang "It is show time", dan White dengan EZ menghindari semua tembakan mereka sambil terus menyayat sekumpulan mafia itu yang beberapa dari mereka ada yang mati seketika karena sayatannya White. Tapi ya hal itu tidak menghentikan kumpulan mafia itu yang terus nembakin White, dan White dia senyum kesenangan karena ya walaupun dia tahu dia bakal mati di sini, dia tetap menikmati panggung terbaik dan terakhirnya sebagai seorang assassin. Setelah itu, White dengan brutal langsung memutilasi semua korbannya dalam satu kali tebasan, dan White dia tersenyum kesenangan melihat apa yang dia sebut mahakarya itu. Karena bagi White, memutilasi seseorang itu adalah suatu mahakarya, dan setelah itu nggak taunya bukan cuma para mafia yang disiapin buat ngebunuh White, tapi orang yang menargetkan White juga menyiapkan semacam bom di gedung tempat White dikepung, dan boom, dengan seketika bom itu meledak dan semua orang yang ada di gedung itu langsung mati karena ledakan yang terjadi bisa dikatakan adalah salah satu ledakan bom paling besar yang terjadi sepanjang sejarah. Setelah itu, White yang mati bukannya dikirim ke akhirat, dia malah terlahir kembali di isekai dengan pedang dan sihir menjadi suatu hal yang sangat lumrah di tempat White dilahirkan. Sewaktu White pertama kali dilahirkan di isekai, dia udah mengingat segala hal tentang kehidupan dia sebelumnya yang merupakan seorang assassin yang paling ditakuti. Dan yang bikin White kaget itu bukan karena dia dilahirkan kembali, tapi kok bisa-bisanya dia ingat kehidupan dia sebelumnya. Apakah ada semacam bug di sistem reinkarnasi? Itulah yang jadi pertanyaannya White. Dan White dilahirkan kembali di keluarga kerajaan Pendragon dan diberi nama Jin Pendragon yang merupakan salah satu dari pangeran kerajaan Pendragon. Saat ini Jin berusia 10 tahun dan dia lagi kumpul sama keluarganya. Di sana terlihat ada Arthur Pendragon, raja dari kerajaan Pendragon sekaligus bapaknya Jin, yang dikatakan sebagai salah satu dari orang terkuat di dunia karena di usianya yang masih 15 tahun, Arthur pernah ngebunuh seekor naga yang sekarang mayat naga itu diawetkan di museum kerajaan Pendragon. Terus ada ibunya juga yang bernama Layla Pendragon yang juga seorang ratu dari kerajaan Pendragon yang lagi manggu seorang bocah cewek. Dikatakan kalau Layla itu seorang penyihir jenius karena bisa ngancurin setengah kerajaan make sihirnya. Selain itu di situ juga ada kakak pertamanya Jin yang lagi ngobrol sama Jin yang bernama Ferdi Pendragon.
Dan dikatakan Ferdi juga salah satu orang terkuat di kerajaan Pendragon. Karena ya walaupun usia Ferdi saat ini 19 tahun, dia udah pernah ngesolo lawan salah satu hewan suci, yaitu Fenrir, walaupun ia berakhir imbang. Dan semenjak itu Fenrir jadi salah satu hewan kontraknya Ferdi. Terus juga ada kakak kedua Jin dan adik dari Ferdi yang bernama Mira Pendragon yang saat ini berusia 18 tahun dan merupakan murid tahun ketiga di Akademi Kerajaan. Dan terakhir adalah adiknya Jin yang lagi dipangku sama Layla yang bernama Sarah Pendragon. Ya mereka itu lagi kumpul-kumpul keluarga sambil ngobrol-ngobrol santai kayak keluarga sederhana pada umumnya. Walaupun ya mereka itu keluarga kerajaan dan seorang bangsawan, tapi ya kehidupan keluarga mereka itu kayak keluarga sederhana. Nah pas semua orang lagi pada asik ngobrol, tiba-tiba semuanya jadi diam karena instruksi dari Arthur. Arthur nanya ke anak-anaknya siapa di antara mereka yang di masa depan pengen gantiin Arthur dan Layla buat memimpin kerajaan. Dan semua anaknya Arthur langsung pada angkat tangan sambil bilang satu kalimat yang sama, aku menolak. Yang bikin Arthur langsung tepuk jidat ngelihat anaknya nggak ada yang mau jadi pemimpin kerajaan. Habis itu Jin bilang kalau dia nggak mau jadi raja karena ya jadi raja itu merepotkan yang disetujui sama semua saudaranya. Dengar itu, Arthur langsung nunjuk Ferdi dan bilang kalau Ferdi yang bakal jadi raja di masa depan sebagai anak pertama dan pangeran pertama. Dan Ferdi langsung balas, lah kok aku? Sedangkan Jin dia langsung angkat tangan dan bilang, aku setuju, Kak Ferdi emang paling pantas jadi seorang raja. Ferdi yang dengar itu langsung natap Jin dan Mira, dia juga bilang kalau dia setuju Ferdi jadi seorang raja. Dan Ferdi dia langsung ngedumel sambil bilang, dasar adik-adik brengsek, yang ditanggepin sama Jin pakai cengiran khas bocah dan Mira yang tersenyum ke arah Ferdi. Setelah itu cerita berpindah ke Jin yang lagi jalan di koridor istana kerajaan menuju perpustakaan kerajaan. Dan saat ini Jin lagi gabut banget karena yang gak ada kegiatan sama sekali. Sebelumnya jadwal Jin itu lumayan padat karena ya dia harus mempelajari banyak hal. Contohnya kayak bermain piano dan berdansa. Jin diajarin sewaktu usianya masih 6 tahun dan dalam kurun waktu 6 bulan Jin udah memasteri keduanya. Terus waktu Jin usia 7 tahun dia juga diajarin buat berpolitik dan manajemen kerajaan. Yang dimana ya dalam waktu kurang dari 1 tahun dia telah memasteri keduanya. Jin juga niatnya diajarin akuntansi sama bapaknya. Tapi bukannya Jin yang diajarin, malah Jin yang ngajarin akuntansi ke gurunya. Karena ya di kehidupan sebelumnya Jin itu pernah nyamar jadi seorang akuntan negara yang mengharuskan dia belajar akuntansi. Di usianya yang ke-9 tahun Jin diajarin teknik berpedang dan beberapa ilmu bela diri yang semuanya dimasteri Jin dalam waktu yang sangat singkat. Karena ya itu adalah keahliannya Jin, sampai-sampai keluarganya Jin itu pada shock sama kejeniusannya Jin yang jauh melebihi Ferdi. Yang padahal itu semua karena Jin punya pengalaman di dunia sebelumnya sebagai seorang assassin profesional. Dan saat ini Jin yang berusia 10 tahun dia itu lagi gabut di perpustakaan kerajaan karena ya dia udah gak ada kerjaan lagi. Sampai-sampai Jin kepikiran buat ngebunuh para bangsawan busuk. Tapi yang gak jadi pas dia tahu kalau di dunia ini ada yang namanya sihir. Karena ya Jin yakin gitu kalau para bangsawan busuk itu dilindungi sama semacam sihir. Jadi ya buat membunuh mereka Jin harus mempelajari sihir dulu. Dan Jin udah pernah meminta kedua orang tuanya buat ngajarin dia sihir. Tapi ditolak karena saat itu usia Jin masih 8 tahun. Nah sekarang kan Jin itu lagi di perpustakaan yang secara nggak sengaja dia ngelihat suatu buku yang berjudul Sihir Seni Membunuh yang tanpa ragu diambil sama Jin. Jin membaca buku itu dengan sangat cepat, tapi setelah dia coba praktekin dia sama sekali nggak bisa mempelajarinya karena Jin belum mempelajari dasar-dasar sihir. Setelah itu cerita berpindah ke Jin dan keluarganya yang lagi makan malam. Arthur nawarin Jin buat masuk ke akademi, tapi ditolak sama Jin dengan alasan kehidupan akademi itu membosankan. Lagian gak ada hal yang bisa dia pelajari di akademi. Setelah itu Jin bilang ke Layla buat ngajarin dia sihir. Tapi Arthur sama Layla langsung nolak dengan keras karena usia Jin saat itu masih sangat-sangat muda. Dan setelah itu terjadi lagi tuh kan suatu perdebatan antara Arthur, Layla, dan Jin. Yang sedangkan Ferdi, Mira, dan Sarah itu cuma ngeliatin mereka aja sambil bilang, mulai lagi perdebatan gak penting. Ya tapi mereka juga tahu kalau hal inilah yang mewarnai keluarga mereka dan membuatnya berbeda dari keluarga bangsawan normal. Dan setelah perdebatan yang cukup lama, Arthur sama Layla setuju ngajarin Jin sihir kalau Jin mau memasuki akademi.
Tapi Jin juga ngasih syarat kalau dia masuk akademi saat usianya 15 tahun. Alasannya ya biar nggak jadi yang paling muda di akademi. Itu alasannya Jin, yang padahal sebenarnya kalau Jin masuk ke akademi dia nggak bisa mempelajari sihir seni membunuh dan menargetkan para bangsawan busuk buat dia bunuh. Sedangkan Ferdi dan Mira, mereka itu nggak percaya sama sekali kalau Arthur sama Layla bisa luluh gitu aja, padahal dulu mereka itu nggak luluh gitu pas Ferdi atau Mira minta diajarin sihir sewaktu usia 10 tahun. Dan setelah itu akhirnya dimulai gitu kan pelatihan sihir jin yang diajarkan secara langsung sama pemimpin penyihir kerajaan sekaligus ratu kerajaan Pendragon. Ya siapa lagi gitu kan kalau bukan Layla, ibunya Jin. Selama pelatihan itu akhirnya keluarga mereka sadar kalau Jin memiliki kekurangan terbesar dalam sihir. Karena nggak kayak Ferdi ataupun Mira yang bisa menggunakan sihir dengan waktu yang cukup singkat, Jin butuh waktu berbulan-bulan baru bisa menggunakan sihir. Hal itu bukan karena Jin nggak memahami pelajaran yang dikasih sama ibunya, tapi karena energi sihir yang ada di dalam tubuh Jin itu bergerak secara tidak beraturan yang ngebuat Jin susah buat mengeluarkan energi sihir, mengontrol energi sihir, dan merasakan energi sihir yang ada di dalam tubuhnya. Dan Layla udah melakukan pemeriksaan ke tubuhnya Jin kalau hal itu bisa terjadi karena Jin membawa DNA Arthur dan Layla secara imbang, nggak ada yang lebih dominan. Jadi kemampuan Arthur dan Layla itu saling bentrok di tubuhnya Jin yang mengakibatkan energi sihirnya Jin bergerak secara tidak beraturan. Dan karena rasanya mustahil gitu ya buat Jin belajar sihir, akhirnya Jin pergi lagi ke perpustakaan buat mencari solusi tentang masalahnya. Yang setelah 1 minggu Jin bolak-balik perpustakaan, dia menemukan buku yang mengajarkan dia untuk membuat wadah sihir kedua di dalam tubuhnya. Tapi sayangnya untuk ngebuat wadah sihir kedua bukanlah suatu hal yang gampang karena dibutuhkan semacam ritual yang membutuhkan wadah sihir dari hewan suci kayak naga, Fenrir, atau yang lainnya. Selain itu juga dibutuhkan sihir second the origin buat menanamkan wadah sihir yang baru, yang akhirnya karena Jin masih belum bisa pakai sihir, dia terpaksa kabur dari istana kerajaan dan pergi ke kuil petualang buat mencari penyihir yang bisa pakai sihir second the origin. Yang bikin keluarganya langsung pada panik dan kesel karena ya Jin cuma ninggalin sepucuk surat yang bertuliskan, "Aku kabur dulu ya, teh." Dan setelah itu ya Jin gak langsung pergi ke kuil petualang, tapi ya dia menyusup dulu ke beberapa tempat bangsawan korup dan mengambil sejumlah duit mereka buat biaya hidup selama dia kabur dari istana kerajaan. Dan juga buat ngebayar penyihir yang nanti bakal dia pekerjakan. Sebagian dari bangsawan itu nggak melindungi brankas duit mereka pakai semacam sihir dan cuma ngandelin penjaga doang, yang jadinya ya EZ banget lah buat Jin ngebobol brankas mereka. Dan pas pagi hari langsung viral itu berita 7 rumah bangsawan kemalingan dan duit mereka ludes nggak kesisa sama sekali. Ya karena ya rumah mereka itu kemalingan sama MC kita yaitu Jin. Sedangkan Jin dia mah jalan santai aja gitu sambil bilang, "Makan tuh korupsi emang enak dibalik-balik." Dan pas Jin udah sampai di kuil petualang, banyak yang menargetkan Jin karena ya Jin itu bawa duit yang bisa dibilang banyak banget gitu buat seorang bocah seusianya. Tapi ya mereka semua malah kebantai sama Jin. Walaupun Jin gak bisa pakai sihir, tapi kemampuan fisiknya jauh di atas kata normal. Jadi ya ngebantai kelas teri kayak mereka mah ya EZ banget lah. Singkat cerita, setelah sekitar 1 minggu Jin kabur dari istana kerajaan, banyak banget kesatria kerajaan yang pada berpatroli di kota buat nyari Jin. Tapi ya Jin beruntung gitu karena saat ini dia udah mendapatkan penyihir yang bisa pakai sihir second the origin yang bernama Iris Alexandra, seorang penyihir rank S. Dan atas kesepakatan mereka, Iris bakal make sihir second the origin ke Jin dengan catatan Jin harus membayar dengan sejumlah uang yang sangat-sangat banyak yang nominalnya itu setara dengan 1 kapal perang. Setelah itu Jin dan Iris langsung pergi ke tempat mayat naga yang dulu dibunuh sama Arthur yang sekarang lagi diawetkan di museum. Dan karena mayat naga itu diawetkan berarti ya wadah sihir dari naga itu masih ada. Dan karena target Jin kali ini adalah museum, Jin gak bisa bergerak sembarangan gitu. Karena ya bisa aja bapaknya bakal dateng dan langsung nyeret dia buat pulang. Dan setelah hampir 6 jam Jin dan Iris memulai aksi mereka buat ngambil wadah sihir naga, akhirnya mereka berhasil nyolong wadah sihir naga di museum kerajaan. Dan beruntung gitu Jin ngebawa Iris karena ya walaupun agak ngerepotin pas lagi nyusup, soalnya Iris itu nggak ahli dalam nyusup, tapi Iris ngebantu Jin banget buat ngancurin sihir yang melindungi mayat naga itu, yang ngebuat Jin jadi gampang buat ngambil wadah sihir dari naga itu.
Setelah Jin dan Iris berhasil kabur, paginya langsung heboh berita Museum Pendragon yang kebobolan. Apalagi yang kebobolan itu adalah mayat naga yang diawetkan. Berita itu langsung jadi viral banget di satu kerajaan. Tapi karena dalangnya adalah Jin, aksi mereka itu sama sekali nggak ketahuan dan nggak ninggalin jejak sedikit pun. Ya harusnya sih begitu, cuma karena timingnya ini terlalu mencurigakan, Arthur, Layla, Ferdi, dan Mira langsung pada setuju kalau pelaku dari bangsawan yang kemalingan dan museum yang kebobolan adalah Jin. Sampai-sampai Arthur bilang, awas saya kalau bocah ini balik bakal gue botakin balanya. Sedangkan Ferdi sama Mira cuma bisa nahan tawa aja ngebayangin gimana kalau Jin itu nanti kepalanya botak. Di lain tempat, Jin dan Iris yang lagi ada di hutan langsung memulai ritual mereka buat menanam wadah sihir naga ke tubuhnya Jin. Dan selama ritual, Jin menahan sakit yang amat-amat sakit dan Jin gak bisa mendeskripsikan rasa sakitnya itu kayak apa. Tapi kalau boleh memilih, Jin lebih memilih ditembak sama puluhan peluru ketimbang harus ngerasain sakit dari ritual second origin. Dan setelah ritual selesai, Jin langsung bisa merasakan energi sihir di tubuhnya yang gak beraturan jadi mulai beraturan. Karena pusat sihirnya jadi ada dua, yang pertama kan wadah sihir originalnya dan yang kedua adalah wadah sihir dari naga. Sedangkan Iris dia ngeliat nggak percaya ke arah Jin karena ya bisa menahan rasa sakit dari ritual second origin. Dan setelah itu secara ajaib Jin bisa langsung menguasai dasar-dasar dari sihir. Kayak merasakan energi sihir yang ada di dalam tubuhnya, mengontrol energi sihir secara penuh, dan bagaimana cara mengeluarkan energi sihir secukupnya yang nanti bakal diproses jadi semacam sihir. Setelah melakukan pembayaran ke Iris, Iris nawarin ke Jin gimana kalau Iris bakal ngajarin Jin salah satu sihir yang hilang, yaitu Magic Cube. Dan Iris bilang anggap aja kalau itu cuma bonus yang langsung disetujui sama Jin. Setelah hampir 1 bulan Jin dan Iris ada di dalam hutan, mereka tuh udah melakukan banyak hal gitu ya, termasuk melakukan hal-hal dewasa yang bikin keduanya kenikmatan gitu. Dan saat ini Jin yang lagi belajar Magic Cube dari Iris, akhirnya Iris menyatakan kalau Jin lulus dan telah memasteri Magic Cube. Dan sebelum mereka berpisah, Jin nanya ke Iris apakah mereka bisa bertemu lagi. Yang dijawab sama Iris kalau takdir memberkati kita bakal dipertemukan kembali. Setelah itu cerita berpindah ke Jin yang abis diceramahin panjang lebar sama Arthur dan Layla. Ferdi, Mira, dan Sarah juga ikut ngomelin Jin karena ya mereka itu khawatir banget gitulah ke Jin. Walaupun ya kalau Sarah itu kesannya malah jadi imut-imut gimana gitu, soalnya kan masih loli gitu ya. Dan setelah 5 hari semenjak Jin balik ke istana kerajaan, dia dikurung di kamarnya selama 1 bulan. Pokoknya Jin itu nggak boleh kemana-mana. Dan di sana Jin lagi ngebaca suatu koran. Mata Jin langsung melotot dengan mulut menganga. Dia bener-bener nggak percaya karena Iris, orang yang udah lumayan deket sama dia, diberitakan mati terbunuh. Dan sebelum mati, Iris juga mengalami pemerkosaan secara brutal. Dan di berita itu juga tertulis kalau dokter udah mengotopsi mayatnya Iris, dan hasil otopsinya selama pemerkosaan ada janin di rahimnya Iris yang diperkirakan berusia 1,5 bulan. Jin yang ngebaca berita itu sadar kalau janin di rahimnya Iris adalah anaknya, dan tanpa sadar Jin ngeluarin aura membunuhnya yang selama ini udah dia pendem, yang bahkan sampai pijakan kakinya si Jin itu retak karena auranya Jin. Dan tanpa sadar Jin tersenyum sadis dan bilang, lu pada yang memulai ini, lu pada yang nyari masalah sama gua, jadi jangan salahin gue kalau lu merasakan hal yang jauh lebih mengerikan dari apa yang gua rasain ini. Dan oke, cukup sampai di sini volume satunya. Ya itulah kerangka volume 1 yang udah gue bikin. Well, di volume 1 Jenny itu belum muncul karena ya di volume 1 lebih fokus ke arah development karakternya Jin. Yang mana Jin itu kan tadinya udah nggak sesadis dulu waktu masih di bumi. Akhirnya sifat itu balik lagi setelah suatu insiden, yang dimana ya insiden itu adalah insidennya Iris. Gimana menurut lo? Apakah perlu gue lanjut? Kalau pengen gue lanjut, lo bisa bantu gue traktir gue kopi hitam di Traktir ID yang linknya ada di deskripsi. Dan buat bacaan orang-orang yang udah pada traktir gue kopi hitam itu bakal ada di next video ya cuy, karena ya waktunya ini aja udah panjang banget gitu. Ini gue nge-record udah hampir 2 jam nih, banyak salahnya anjir. Dan jangan lupa ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.